tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan terkait dengan ayat ini bahwasanya hadhihi ayatun fiha fardus siyam 'alal ummah. Ayat tentang perintah puasa ini menunjukkan wajibnya puasa, wal hikmatu min fardihi tahsilut taqwa, dan di antara hikmahnya adalah diharapkan kaum muslimin setelah berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kalimat berikutnya adalah karena Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena amal yang diterima itu hanya dari orang yang bertakwa. Al-Imam As-Sa'di mengatakan at-taqwa syartun liqabulil amal, sehingga takwa itu menjadi syarat diterimanya amal. Faman lam yakun minal muttaqina lam yuqbal minhu amaluhu. Siapa yang tidak masuk dalam kategori takwa, maka tidak akan diterima amalnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika sudah puasa Ramadan, kita diharapkan jadi orang bertakwa, dan puasa itu akan diterima hanya dari orang bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi orang takwa? Atau di satu kajian saya ditanya, apa cirinya saya orang bertakwa? Nah, jawabannya muncul atau saya dapatkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, mengomentari tentang la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa, bahwasanya anna mu'adadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Bahwasanya tanda puasa Ramadan kita itu diterima dan ini mengindikasikan kita orang bertakwa, yaitu kita masih punya semangat untuk berpuasa setelahnya. Puasa apa Pak? Puasa awal. Karena yang biaya itu ajeng Ramadan itu wis anyel saya meh poso reso rokok anyel. Mungkin pas Ramadan itu nglampahi nggih boten kalih nemen. Bar poso niku merdeka. Nyawal yo gah pokoke poso iki sak umur-umur pisan tok kuwi wae. Wong kuwi ra wajib aku yo mau jane. Karena tetap biaya boten. Nah, itu ternyata mengindikasikan keimanan yang kurang baik. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kalau takwanya benar dan puasanya diterima, terindikasikan setelah Ramadan alias Syawal niku tesih kersa siam nopo siam Syawal. Pramila Syawal niku nggih senajan sunnah, tapi buat orang bertakwa sekali lagi niku akan diusahakan, bisa berurutan, bisa diselang-seling. Nah, nek ketemu dengan hutang Ramadan, hutang niku hukumnya wajib, Syawal niku hukumnya sunnah, maka wajib didahulukan dengan setelah wajib didahulukan baru kemudian sunnah. Niku umpami utangnya boten kata, tapi nek utangnya kata, nah nggih itu berarti saged nyawal rumiyin nembe utangnya mungkin disaur. Karena Syawal cuma sampai di bulan Syawal, nek utang bisa sampai 1 tahun. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allaha idza taqabbala amala abdin waffaqahu li amalin sholihin ba'da. Allah itu kalau mau menerima amal seorang hamba itu diberikan indikasi bahwasanya hamba itu akan diberikan taufik untuk beramal sholih setelahnya. Nah, saat ini kita petani pas Ramadan kita ngapain? Nah, yang pertama tadi puasa. Berarti bar Ramadan kita
tesih kersa siam. Pas Ramadan kita ngapain? Tarawih. Berarti bibar Ramadan nggih jenengan rutin akan tarawih Mas boten. Tarawih nggih namung pas Ramadan. Namine qiyamul lail atau tahajud. 11 rakaat Mas nggih nek saged. Nek boten saged pami saya menapa nggih paling boten 2+1. 2 niku tahajudnya, 1 niku witirnya. Lah nek dadak tangi tengah wengi engko kancilen ra iso turu nggih jenengan ajeng subuh mang wungu seprapat jam tak derenge adzan ajeng tet masjid kalih nenggo adzan salat tahajud dan masjid gak apa-apa 2+1 minimal ya harus jenengan usahakan pas Ramadan caket tiap malam 11 rakaat gitu kan. Lajeng mulai pas Ramadan niku pun siam terus qiyamul lail apa tarawih terus pas Ramadan niku mulai jenengan tadarus pas Ramadan bisa 1 juz misal sehari 1 juz hari ini sampai pada Ramadan bisa 1 juz lagi nggih langkung saya tapi nek mboten saged nggih sak halaman sak ruku 10 ayat 5 ayat pun jenengan piyambak yang nyetel. Pada subuh misal 15 menit, pada maghrib 15 menit monggo. Artinya semua dikembalikan kepada kita. Tapi nek bar poso langsung Qur'ane tutup leboke kresek ireng. Leboke jero bufet, berarti dikunci-kuncinya dibuat. Nah, ini berarti tanda kalau Ramadannya enggak sukses gitu. Mulai ini gitu bertiga sekawan. Nomor yang keempat, Ramadan kalau begitu. Sedekah ini dengan usahake karena tahu keutamaannya sedino 1.000 misal atau 50.000 atau mungkin apa niku memberikan buka puasa kan sedekah gitu memberikan buka puasa dapat pahala orang yang berpuasa diusahakan. Nah baru Ramadan belas nggak delok kotak infak langsung melengos ampun gitu diusahakan misal tiap pagi niki dengan di dalam betul kalian nopo gangsal ewu nopo 3.000 nopo 1.000 pun tak saya betul kandongi bagi sadene mlebet cemlunge kutik niku tiap hari Allah mengirimkan 2 malaikatnya niku tugasnya khusus meriksa metani orang-orang yang berinfak dan 2 malaikat ini donga setunggalnya dongane bagus satunya doanya jelek. Yang doa bagus berkata Allahumma ati munfikan khalafan. Ya Allah niki piyayi kersa infak mang maringi gentos ingkang langkung sae. Nah sing setunggale Allahumma ati munfikan khalafan. Ya Allah wong sugih ning pelit ngrene kotak infak kok melengos niki hartanya mang binasakan, mang rusak, mang hancurkan. Boten sah diberkahi kan repot niku nggih. Akhire sugih ning tinggi sangu sing aneh-aneh. Sangu ngapunten nggih, sangu loro lah macam-macam gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Niki yang keempat, infak. Yang kelima, napa? Siam pun, tarawih pun, baca Quran pun, infak pun. Yang kelima, ahli Mas. Sampai mawon sampai tolabul ilmi ya masuk nih. Dengan Ramadan tolabul ilmi sehari bisa minimal 2 kali gitu. Pada subuh kali tarawih niku bisa ada yang setelah sholat isya-nya, ada yang setelah tarawihnya, ada yang setelah witirnya pun pokoknya bebas. Nah niku jenengan tarawih minimal 2 kali sehari. Niku nek dipengin 3 dosa kan suwidak. Atau ada nanti kajian nopo niku buka puasa. Kajian buka puasa kula Ramadan kalau ingin itu namung bolong dan kajian buka puasa namung 3 napa sekawan sisone full. Terus sebulan itu meh ping nek 3 niki ping 3 ya ping 90 niku dereng mengke sing siang dereng mengke sing napa kada dhuwur kesehatan itu. Nah niku kuat jenengan lampahi kita lakukan. Alhamdulillah setelah Ramadan indikasi kalau Ramadan kita sukses ya kita masih mau duduk
Apa iku bisa ngono kae Mas? Mboten. Nggih, mang agenda kan mawon. Pokoke apa ning masjid mutakin enek aku melu. Iku satu. Mungkin jenengan tambahi kok pilih ten pundi ngoten aku. Yang penting nggih tetap bersemangat bermajelis ilmu gangsal. Merenang nonton mulai yang keenam. Napa? Apa Mas Danang? Yang keenam apa? Itikaf. Itikaf boleh. Itikaf memang enggak semua kita melakukan, dan memang itikaf yang paling utama itu memang 10 hari full. Tapi karena kondisi tertentu, itikaf kan sunnah. Kados kula atau mungkin jenengan-jenengan yang tesih dinas, ada ikatan dinas, memenuhi akad dinas itu kan wajib. Sunnah ketemu wajib ya tetap harus menjalankan wajib dulu baru sunnah. Makanya ulama hari ini, ulama kontemporer itu merumuskan itikaf itu bisa enggak full 10 hari. Misal habis isya dugi dalu jam 12 atau jam 12 wonten mawon ndak apa-apa. Atau mungkin di kantor karena ndak makan siang, dari habis zuhur sampai jam 1 ndak apa-apa. Dinasnya wajib, itikafnya sunnah. Nah, itu kemarin kita lakukan gitu. Maka ketika Ramadan, Syawal, maka kita harus seneng remen untuk duduk di masjid. Dan duduk di masjid niki Pak, niku langkung sae tinimbang lelenggahan dan pinggir margi. Nabi SAW mengatakan iyakum wal julus ala turuqat. Nek iso aja do lingguh-lingguh ning pinggir dalan. Tapi nek gak iso waktu haqqahu, maka berikanlah hak jalan. Hak jalan itu apa ya Rasul? Qaddul basari wa kaful ada wa raddas salam. Hak jalan itu tundukkan pandangan. Ini nek nom biasanya lingkungan pinggir dalan tundukkan pandangan apa malah nyingsoti. Kemudian wa kaful ada, dan cegah dirimu dari berbuat jelek pada orang yang lewat. Wa raddas salam, dan ucapkan salam atau menjawab salam pada orang yang lewat. Nah, maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senang ke masjid, nah itu menjadi obat atas apa istilahnya? Kondisi mental yang mungkin sedang ada masalah. Artinya masalah niku selalu lekat dengan orang laki-laki. Masalah niku beban pikiran niku lebih banyak pada laki-laki. Namun jenengan nek niteni ngapunten nggih. Obat mumet niku lho, bodrek parameng niku rata-rata gambare wong lanang. Tenan gambare wong wedok tenan. Tapi nek nggih sabun, parfum ngoten niku wong wedok lah. Nah, itu sebenarnya bukan semata-mata template gambare wong lanang ngoten nggih, karena memang nggih ngoten niku. Masalah itu lekat sama laki-laki karena dia harus memikirkan nafkah, memikirkan ini banyak, so mikir negoro barang. Kadang kan balik nafkah malah mikir negoro gitu kan. Oh ora kerja sik mau mikir negoro iki lho. Lah kejabatan apa ora duwe jane ning sibuk mikir negoro. Nah, nggih. Dan ngapunten ketika kita melihat dan begini orang-orang apa niku gila, itu mayoritasnya laki-laki. Maka masjid menjadi tempat yang terbaik untuk melepaskan penat itu, melepaskan pikiran-pikiran yang membebani. Dan itu saya sampaikan ini bukan cuma sekedar ngomong tok mboten, tapi lebih kepada dipraktekkan oleh orang yang masuk kategori terbaik. Nabi itu kan orang terbaik, you know. Punya anak, ya berarti ini kan anak terbaik, namanya Fatimah. Terus Nabi punya saudara, berarti ini kan saudara terbaik, namanya Ali bin Abi Thalib. Yang si saudara ini menikahi putri beliau, berarti ini kan mantu terbaik. Seorang anak terbaik nikah dengan saudara terbaik, yang akhirnya jadi menantu terbaik. Niki bukan berarti pernikahannya baik-baik saja, ini tetap enten masalah. Nih tidak kayak kita. Nah, kita kadang-kadang masalah calon-calon nopo gitu, nyebles ke lawang buatan.
Ali bin Abi Thalib niku kalau terjadi pertemuan dua pasukan sebelum dua pasukan ini tempur, niku enten perang tanding, wakilmu sapa maju, wakilmu sapa maju. Niki Ali bin Abi Thalib hampir selalu nggak pernah absen dan selalu menang. Jagoan bener memang. Bahkan Nabi pernah menyerahkan tongkat atau bendera perang. Jadi waktu zaman dulu itu perang itu harus mengangkat bendera dan bendera ini nggak boleh ambruk. Nah, ini diserahkan kepada panglima perang yang Nabi membahasakan dengan kalimat seorang laki-laki yang Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Niku sahabat laki-laki ini terus batin, mugo-mugo aku. Bareng ajeng dilungke, niku Ali bin Abi Thalib mboten enten. Nabi tangan Ali biali. Mboten enten ya Rasul. Matanya sakit. Celuk rene diken dugi. Begitu rawuh terus diludahi Nabi. Niki memang bagian dari mukjizat Nabi. Ini aku dipraktekin nggih. Yen jenengan matanya dengan sakit terus kepanggih hale ustaz nama kiai, pamidoni kula kiai. Ini ndak bisa ya. Itu memang keutamaan Nabi SAW. Nah, diludahi terus sembuh, kemudian diserahkan. Jadi niki mantu terbaik, saudara terbaik, panglima perang terbaik gitu. Nikah dengan anak terbaik kita seenten masalah. Neng tadi saya bilang beliau karena terdidik dari orang terbaik, gurunya terbaik ya Nabi Muhammad SAW. Enten masalah keluarga yang mboten rame padu terus wah buah-buah ning dalan mboten. Enten Jakarta niku musuh-musuh wonten dalan mboten. Nah, beliau masuk masjid. Ngapain Pak? Masuk masjid kira-kira apa Pak? Inten-inten ngapain Ali bin Abi Thalib masuk masjid? Halo. Ketika mening maksudnya secara realnya gimana? Apa baca Quran apa nopo? Cuma tidur Pak. Lekar, sare. Terus dia melekar ten masjid, tidur ten masjid. Di situ kemudian beliau bisa merem. Dan datanglah manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW yang akhirnya juga menjadi mertua terbaik. Niku nggih mboten nyeneni mantune, anakku mbok apake kowe padu ngopo mboten. Namung digugah tok, kum ya Abu Turab, bapake lemah Kamio. Kenapa kok disebut Abu Turab bapake lemah? Karena masjidnya Masjid Nabawi zaman dulu niku lantainya niku pasir, mboten ngeten iki, mboten karpet kados sakniki pasir. Terus nek lekar teng pasir nggih tetep enten lemah kados teng Madura niku teng satu kampung niku remene niku lemahe saking pasir laut sing pun disaring ngoten niku. Nggih kelekaran terus sehat. Tapi secara teori ya jadi bisa menghantarkan elektron dari bumi ke badan sehingga mengaktifkan proses biokimia yang ada di dalam tubuh. Nah niku dibuka. Namun wonten dan rumah tangga beliau baik-baik saja. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sampai Nabi wafat, Ali bin Abi Thalib itu istrinya ya cuma Fatimah ini. Nah begitu Nabi wafat, Fatimah radhiyallahu anha saking sedihnya karena kehilangan bapaknya. 6 bulan kemudian beliau juga wafat. Baru setelahnya Ali bin Abi Thalib itu nikah, nikah lagi dan nikahnya lebih dari satu. Terus proses poligaminya Ali bin Abi Thalib itu terjadi setelah kepergian Fatimah radhiyallahu anha. Begitu pula Nabi SAW, proses poligaminya Nabi itu juga terjadi setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Pramila dari dua kasus ini menjadi pelajaran terkait dengan apunten iki nek disrepetke poligami niku. Bahasanya ketika kita masih dibersamai dengan wanita yang baik, wanita yang solihah, ya, maka kalau misal masih cukup dengan satu itu ya ditelateni ya. Tapi kalau kiranya yang terbaik ini sudah tidak ada gitu. Nah monggo jenengan mencari penggantinya. Nah kebanyakan orang ini kan wis dikancani susah gitu. Giliran sukses ditinggal. Itulah kejelekan kita. Terus ngomongin ikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul. Ya itulah jeleknya kita gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul mboten wong urusan iku kathah.
Nah, kembali ke sini. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga jenengan kalau mencermati itu ada sunnah etika dan ada praktek etika dari Ali bin Abi Thalib, maka kalau jenengan ada masalah nopo kemawon mlebet masjid, ya minimal melepaskan penat itu dengan tidur di masjid tidak apa-apa. Syukur-syukur bisa zikir, wirid, berdoa itu jauh lebih baik. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ajeng Ramadan nopo meleh? Ayo. Pun miten niku, pun gangsal nemen niku. Nopo meleh? Yang jenengan lampahi pas Ramadan. Niki bukan yang disebutkan baru konteksnya ibadah semua. You know, puasa itu ibadah, sholat niku ibadah dalam artian mahdoh lah. Kemudian itikaf niku ibadah juga. Sedekah nggih. Napa meleh, Pak? Mas istighfar nggih, doa bisa. Sanese maksud saya yang lain. Doa nggih bisa. Artinya pas puasa kita diminta untuk sering berdoa. Nanti selepas Ramadan kita jangan sampai lupa untuk berdoa, minimal istighfar. Ya, balas. Mau senang? Nanti lali tidur rasa dikongkon ya dilakoni. Menahan amarah. Oh niku menahan amarah. Bahasanya Nabi mengatakan kalau kamu diajak berantem pas puasa maka katakan ini soim, aku ini poso. Kita diminta untuk menahan amarah, latihan selama sebulan. Pramila setelahnya kita diminta untuk melanjutkan. Ampun nesunan, gampang nesu, titik-titik ngamuk, umuk. Dan para hadis justru pas poso ini malah do waktu ini udah parah beli. Nah ini kalau itu dilakukan di Ramadan itu tempat untuk pahalanya berlipat, maka kalau itu sifatnya dosa ya dosanya berlipat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berlatih di Ramadan menahan amarah, setelahnya kita harus mengusahakan semaksimal mungkin. Ampun mudah marah. Istilahnya jangan sampai sumbu pendek. Kalau dalam bahasa hadis itu Nabi mencirikan tentang orang-orang khawarij, orang-orang ekstrim itu sufahaul ahlam. Udah bodoh, udah nom tur bodoh. Nah, semangatnya tinggi tapi ilmunya tidak ada. Akhirnya sumbu pendek. Dimotivasi, pas timbang kue kerja yo ngelamar kerjaan yo ora ditampa, sekolah yo ora diraga, rabi ngelamar anak wong yo ora enek sing gelem, wis mati sae wae nyoba tegowo ono golek apa McD napa ngedoso akhirnya makan. Itulah contoh orang-orang yang sufaul ahlam, bahwasanya logikanya belum banyak, belum dalam, tapi kemudian sumbu pendek dan masih muda, makanya langsung untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku yang ke-6, yang ke-7 nomor kali masih nyerempet niku ya. Masih terempet soal akhlak. Napa? Kita diminta untuk tidak boleh bohong. Nabi mengatakan apa? Bahwasanya man lam yada qaula zur wal amali bi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta berarti bohong. Bohong itu kan kalimat sederhana sebenarnya, tapi Nabi itu kalau ngomongkan satu kalimat itu maknanya jawamiul kalim, luas. Berarti bohong itu apa? Ya ucapan bohong itu nggih hapus-hapus, menyebarkan isu-isu yang enggak benar, fitnah gitu kan. Nah, kemudian perbuatan bohong itu apa? Nggih korupsi, kemudian mencurangi dalam timbangan dan seterusnya banyak. Nah, maka kalau kita pas puasa tidak menjaga itu, kata Nabi, fa inna lillahi laisa lahu hajah min ayyata at'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak ada kebutuhan pada orang ini yang mana dia waktu itu meninggalkan makan dan minum, artinya posonya nggak kepakai. Nah, ketika kita sudah paham ini, maka indikasi kalau kita itu bertakwa setelah Ramadan dan Ramadan kita diterima, kita lanjutkan. Jangan kayak sebagian orang, loh, tapi kan harus mari ini kan poso aku gak maling, saiki wis ora poso, aku saiki makan maling meneh. Nah, tidak boleh. Bahkan sebagian orang justru dipakai rompi KPK pas bulan Ramadan, itu
sudah luar biasa, mengerikan gitu kan. Dengan jabatannya yang mentereng, Menteri Agama gitu loh. Menterinya Agama loh. Ini kan harus menjadi suri tauladan, Menteri Pendidikan gitu. Akhirnya kan terus berlaku peribahasa, napa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya niku lha sapa gurune Menteri Agama kalih pendidikan. Nah, niku malah dinggoni rompi sebagai pelaku perbuatan dusta dalam hal ini yaitu korupsi justru di bulan Ramadan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Kalau ini kula isi ten Masjid Muhtadin ngruki niku ngobrol ajeng Ramadan ajeng napa niki ajeng Idul Adha niku bar pengaosan terus enten napa niku sarapan ngoten niku terus ngobrol kali pengurus cerita soal kurban. Kurban iki kadang itu sing kurban entuke wis gendah semono, sing ra kurban kuwi malah kadang entuke akeh. Lah kok ngoten? Lah soalnya saya mau kresek dhewe. Lah nek saya kresek dhewe mesti kan sing dicuil kan paling ini sing mboten istilahnya mboten patek kangge mungkin seruan mboten malah ini napa sing apik-apik kuwi kok wong igo kudune nek 36 diitung dari 18. Lah napa mboten disampaikan mumpun disampaikan pas pengajian disampaikan pas gini. Lah kok ya ini tesih nglampahi. Lah soalnya ora tau nang masjid niku. Terus pas ngobrol niku ten ruang CCTV. Dari mana CCTV enten pun dicatet niki nami-namine enten sak videone, sak fotone. Nah terus tindakan takmirnya pripun nggih? Paling kita kan bisa menginfo ke RT-nya agar dinasehati. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dahum bi ba'din. Seperti itulah kalian akan kami kasih pemimpin, bahwasanya orang-orang dolim itu akan dipimpin oleh orang dolim. Karena kalau Menteri Agama sama Menteri Pendidikannya aja dikai rompi korupsi dan ternyata sampai di level masjid dalam hal ini terjadi yang seperti itu. Mungkin bukan kita yang melakukan, tapi ada orang lain yang melakukan dan itu terjadi bertahun-tahun dan ada kondisi amar ma'ruf yang terhenti. Nah, makanya kalau ada seperti itu di tempat kita ya harus kita nasihati, jangan kita diamkan, tidak boleh. Apa yang menjadi haknya itu nanti diberi. Bahkan si takmir itu saya mengatakan mereka yang membantu itu dapat 1 kilo. Cara niku sekalian garwa kakung kalih setri dugi rewang anake 4 menu kabeh niku untuk 6 kilo. Padahal yang kurban niku paling mau 4 kilo 5 kilo lho, luwih akeh sing rewang timbang sing kurban gitu kan. Tapi nggih niku wau tetep gowo kresek niku wau. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami gitu. Mana yang menjadi hak kita, mana yang tidak. Kalau memang diberikan dengan mekanisme tadi sesuai prosedur yang ada, itu hak kita. Dan dengan rewang misal pulau putra pulau 6 menu kabeh, pulau sak bojo kula terus sebagai suatu kurban asal 4 kilo terus ditambahin itu 8 kilo karena saya ikut ya tidak apa gitu kan. Nah tapi kalau kemudian jik boleh tambah dengan cara tadi ngreseki dhewe dan yang dikreseki itu sesuatu yang bukan yang disingkirkan, kecuali ini udah disingkirke ngoten kan. Disingkirke tegese dipinggirke ora ditimbangi, ora memang dibuat. Nah niku jenengan pendet tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian jelas itu barang yang memang baik dan nanti akan dibagikan kok kita ambil, tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dilanjutkan faman amila hasanatan summa atba'aha ba'da bi hasanatin kana dzalika alamatu ala qabulil hasanatil ula. Maka siapa yang melakukan kebaikan lalu melanjutkan kebaikannya lagi, itu tanda kebaikan yang pertama diterima. Karena tadi paling penting ada 7 tadi, yaitu nomor tarawih, baca Quran, sedekah, iktikaf, tidak mudah marah, berdoa, istighfar, kemudian jujur dalam perbuatan. Kemudian kama anna man amila hasanatan summa
atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamati raddal hasanati wa adami qabuliha. Sebaliknya, orang yang kemarin sudah berbuat baik di Ramadan dengan melakukan 7 hal tadi, paling boten 7 hal tadi, tarawih rutin, pengawasan rutin, zikir wirid oke, baca Quran oke, semuanya baik, tapi kok setelahnya tidak mau melanjutkan, pokoknya setelanku ora koyo wingi wis ganti meneh gitu. Balik ke setelan awal, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan karena dzalika alamatu raddal hasanati wa adam qabuliyah. Itu menjadi indikasi amalnya baik kemarin itu tidak diterima dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Nabi mengatakan rubbas shaim, berapa banyak orang yang puasa, sangat banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Makanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki sebagai pembukaan materi saya di setelah Ramadan, yang insya Allah nanti di pekan depan kita lanjutkan soal surga lagi, karena pembahasan tentang surga banyak. Paling boten poinnya adalah ketika kita sudah masuk di bulan Syawal, kita usahakan amal yang kita lakukan kemarin kita lanjutkan, dan melanjutkannya tidak harus sama jumlahnya 11 rakaat, tidak harus baca Quran 1 juz, tidak harus. Tapi seperti apa skemanya? Nabi yang mengatakan ahabul amal ilallahi atwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu ajeg senajan sekedhik. Mboten sak kata-kata 2 rakaat tambah 1 alhamdulillah. Sedekah wau 2.000 mboten apa-apa. Nek mboten kersa 2.000 nggih 1.000, mboten kersa 1.000 nggih 500 ning ajeg. Maos Quran nggih mboten saged sak juz sak halaman nggih saged. Sak rukuk nggih angsal 10 ayat nggih monggo. Mboten pengaosan nggih mboten kedah sedinten ping kalih ping 3 mboten. Seminggu 2 kali monggo. Sementing rutin. Sampai kapan kita harus seperti itu? Hatta ya'tiyakal yakin wa udrabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita diminta untuk istiqomah itu sampai datang keyakinan. Keyakinan itu napa? Maut niku napa? Kematian. Pramila kula niku pindah dinas ping 3 dari Jakarta, terus pindah Jogja, terus pindah Solo. Ini kan grup ganten, grup kantor Jakarta, grup kantor Jogja, grup kantor Solo. Niku dari 3 grup niki, niku minimal niku sebulan sekali niku enten layu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita itu pasti menuju sana, dan kita makin hari mendekati ke sana. Mana? Kemati gitu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah. Bekal terbaik itu takwa. Dek dalu bojo kula nesu-nesu tenan anake. Sesuk kowe meh mangkat jek rong mbok toto aja balik nang pondok aja. Jek rong mbok toto padahal umi wis ngongkon ket sekian minggu yang lalu. Itu karena orang tua sudah punya pemahaman, kowe iki nek makan kudu bareng, kudu aja nek sing kecer kan gitu. Maka seorang muslim yang cerdas, Nabi pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, orang iman yang cerdas niku sing pripun ya Rasul? Kata Nabi, alladzi aksaru dzikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati, tapi enggak cuma kelingan tok. Kita kelingan nek kita akan mati nggih, wong nek enten layu kita nggih dereke dugi sarean no. Kita ingat kita akan mati. Tapi yang cerdas itu setelahnya ada tambahannya, summa ba'dahu istidadan. Bar kelingan terus cepat-cepat lah ini. Cepat-cepat ini yang harus kita cepatkan ya. Senajan umumnya yang sepuh duluan, tapi saat ini karena banyak makanan aneh-aneh nih sebelah ini sebelah dan putih sebelah ini saat ini dipangan Pak Jeng dibian ngelapi ini meja nah niku akhirnya sing nom-nom niku saat ini banyak yang mati, banyak yang sakit, masih muda gagal ginjal goro-goro makan sebelah, umur baru 30 sekian 40 kurang itu sudah cuci darah yang ke-1000 kali. Mulai nonton medsos cuci darah nanti ping 1000 soalnya ini benar-benar cuci darah di langsung bablas gitu. Terus mulai enten nopo konten kreator boten temen nek mau muncul toyo petak ini toyo petak ini dikelongi setengah tambahi ekstra jos, tambahi saus, kecap, ngombe ekstrim. Niku genep 2 bulan gagal ginjal. Masih muda.
nom ganteng tapi nek lara dadi elek. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya itulah fenomena hari ini yang harus kita pahami dan kita persiapkan, karena setiap kita pada akhirnya alla taziratu isra ukhra. Kita semua akan bertanggung jawab pada urusan kita masing-masing, dan kita tidak akan menanggung urusan orang lain. Dosa kita yang kita tanggung, pahala kita yang kita akan nikmati. Makanya jenengan kalau jadi orang yang terbaik di antara kita, jenengan tidak perlu memikirkan yang lain. Maksudnya ketika jenengan ahli sholat, jenengan terus mana aku sholat terus mesake tanggoku piye ora kuwanan surga boten ponen tepak-tepakan iki Allah. Ketika jenengan ahli sedekah pun lanjutkan, tidak usah berpikir mana aku sedekah terus mesake tanggoku kaplingan surgane ora kuwanan boten ponen tempat-tempatnya. Dan surga itu sebagaimana kita bahas sangat luas dan sangat mungkin menampung kita semua, bahkan orang-orang yang berbuat maksiat pun selama masih punya ketauhidan yang benar, Allah masih keluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Berarti kan masih ada slot banyak gitu loh Pak. Artinya nek jenengan ahli ibadah tidak berbuat maksiat dosa besar, jenengan itu kaplingannya tesih turah-turah. Bahkan nanti Allah akan keluarkan itu para pelaku dosa itu untuk membagi surga ini. Makanya jenengan menjadi yang terbaik di antara panjenengan semua, itu jenengan lanjutkan dan tidak usah kemudian berpikir bahwasanya jenengan akan mengalahkan orang lain dan mesaknya orang lain. Enggak. Dalam ibadah kita diminta untuk wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Terus misal nek dalam urusan jago nih kok umpami enten yai sepuh terus enten kursi ngajem, nah itu dikosongi buat orang-orang tertentu yang mungkin sepuh mungkin apa ndak apa nek jago, tapi nek soft nah kok kosong gitu kan, boten usah nego lurai pun langsung mawon. Nah, jenengan niku wong biasa, wong macul, wong ngarit ndak apa-apa sok depan karena memang datang duluan. Makanya dalam konteks ibadah kita tidak boleh nyumanggake duluan orang lain, kita sendiri yang harus menduduki tempat-tempat yang utama itu. Tapi ya memang nek pemerintah benten kula salat ten balik kota niki ya tetep ngarepe dikeki napa niku dikeki sajadah tinggi napa istilahnya Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah niku lho, terus enten wali kota enten Kapolres terus Dandim. Wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan.